Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Golongan C, Teknologi Rekayasa Pangan 2018 yang beranggotakan Anissa Lutfiana Sari, Nur Itsna Kurniasari, Sofiani Rizky Maulidia, Asyifa Furaida Zulfiah, dan Rizbi Wahyuda. Kami akan mentutorialkan pengujian rancangan acak lengkap faktorial dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, buka Excel. Nah, ini merupakan data yang sudah disediakan dari soal rancangan acak lengkap faktorial menggunakan SPSS. Soalnya, telah dilakukan suatu penelitian tentang penambahan asam askorbat dalam pembuatan dangke. Penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap pola faktorial. Faktor A adalah level penambahan asam askorbat sebanyak 1%, 1,5%, dan 2%. Dan faktor B adalah lama waktu penyimpanan selama 4 hari, 5 hari, dan 6 hari. Hasil penelitian disajikan pada tabel berikut ini. Untuk faktor A yaitu 1%, 1,5%, dan 2%. Untuk R merupakan ulangan yang dilakukan untuk pengujian ini, yaitu sebanyak 5 kali ulangan. Kemudian untuk faktor B terdapat 3 variabel yaitu 4 hari, 5 hari, dan 6 hari. Dan disediakan total pengujian. Berikut datanya. Kemudian kita buka aplikasi IBM SPSS Statistik. Klik New Dataset, kemudian klik OK. Nah, ini merupakan lembar kerja baru dari SPSS. Kemudian klik variable view pada bawah. Nah, di sini sudah tersaji tabel-tabel dengan labelnya masing-masing. Yang pertama, masukkan faktor A, faktor underscore A. Kemudian faktor underscore B. Selanjutnya ulangan. Dan nilai underscore TBA. Di sini tipe ya. Untuk desimal kita rubah untuk faktor A menjadi 0, faktor B juga menjadi 0, ulangan juga menjadi 0. Untuk label faktor A kita lihat di Excel. Nah, faktor A merupakan level dari penambahan asam askorbat. Maka untuk labelnya faktor A adalah level asam askorbat. Untuk faktor B dilihat pada Excel juga, itu lama waktu penyimpanan. Maka labelnya juga lama penyimpanan atau waktu penyimpanan juga bisa. Untuk ulangan itu labelnya adalah ulangan percobaan. Untuk nilai TBM labelnya adalah tetap nilai TBA seharusnya, maaf. Pada kolom measure, unknown diganti menjadi ordinal. Untuk faktor B juga diganti menjadi ordinal. Untuk ulangan diganti menjadi skal. Nilai TBM juga skal. Untuk value, pada kolom value, faktor A diklik, kemudian klik
value diisi 1, labelnya AA 1%. Ditambahkan atau add, ini nilai AA 1% ini berdasarkan ini variabel penambahannya ini asam ascorbat 1%, 1,5% dan 2%. Maka value kedua otomatis AA 1,5%. Add. Kemudian value yang ketiga yaitu AA 2%. Add. Kemudian klik OK. Lanjut ke faktor B. Kita klik value pertama dengan label 4 hari. Add. Value hasil nilai ini berdasarkan waktu penyimpanan ada 4 hari, 5 hari, dan 6 hari. Maka value kedua 5 hari. Add. Value ketiga 6 hari. Add. Kemudian klik OK. Nah, karena ini sudah terisi faktor A, faktor B semua data, maka klik data view pada bagian bawah. Selanjutnya sudah terdapat label pada bagian atas faktor A, faktor B, ulangan, dan nilai TBM. Selanjutnya pada faktor A kita isi angka 1 sampai kolom 15. Kenapa 15? Karena pada Excel faktor A 1% itu sebanyak 5 kali ulangan dan 3 kali faktor B, jadi 15. Faktor B 111, 222, 333. Sebanyak masing-masing 5 kali. Karena pada Excel juga dijelaskan 5 kali ulangan per harinya. Nah, 4 hari sebanyak 5 ulangan. Nah, 111 untuk 4 hari. Ulangan ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Ini urutan ulangannya per faktor B-nya atau per harinya. Nah, kemudian masukkan nilai TBM-nya sesuai urutan ulangannya itu ya. Nah, kemudian kita masukkan untuk nilai TBA ya. Ini tipe. Nah, ini merupakan nilai TBA dari faktor A 1% dan 4 hari 4 hari dengan faktor A 1% dan ulangan pertama yaitu 5,20. Selanjutnya pada faktor A 1% selama 4 hari dan ulangan kedua bernilai 5,10. Selanjutnya 5,30, 5,00, ulangan kelima yaitu 5,20. Kemudian faktor A 1%, faktor B 5 hari, dan ulangan pertama yaitu 6,30. 6,30.
Nah, untuk ulangan keduanya yaitu 6,10, ulangan ketiga 6,80, ulangan keempat yaitu 5,30, dan ulangan kelima 6,30. Selanjutnya yaitu faktor A 1%, faktor B 6 hari atau ketiga dengan ulangan sebanyak 5 kali. Yang pertama yaitu 6,68, 6,71, ulangan ketiga 6,73, ulangan keempat 6,76, ulangan kelima 6,78. Nah, lakukan pemasukan data seperti itu kembali untuk faktor A yang lainnya yaitu 1,5% dan 2%. Apabila data semua sudah dimasukkan, maka seperti ini ya hasilnya teman-teman. Untuk analisis data, maka klik Analyze, kemudian klik General Linear Model, klik Unvariate. Nah, maka akan ditampilkan seperti itu. Untuk dependent variable, kita klik nilai TBM atau TBA, kita add, kemudian fix factor, kita masukkan level asam ascorbat, kemudian lama penyimpanan. Nah, apabila sudah, kita masukkan data-datanya. Nah, ini sudah ya. Kemudian klik option. Nah, akan ditampilkan seperti ini. Maka pada display means for ini kita masukkan faktor A, kita masukkan faktor B, masukkan faktor A kali faktor B, masukkan. Nah, untuk selanjutnya pada display disajikan pilihan informasi yang ingin kita munculkan pada output nanti. Kita centang deskriptif statistik dan homogeneity test untuk kita munculkan nanti di output. Klik continue. Kemudian untuk uji selanjutnya kita bisa pakai post hoc untuk memperoleh uji lanjut. Nah, post hoc test, masukkan faktor A, kemudian masukkan faktor B. Nah, kita bisa centang uji apa yang ingin kita munculkan. Nah, di sini kita centang LSD dan Duncan. Kemudian jika sudah, klik continue. Kemudian kita, karena sudah selesai, kita klik OK. Nah, ini sudah ada tampilan dari uji unvariate analysis of varian. Nah, itu between subject factor, deskriptif statistiknya sudah disajikan ya. Kemudian, nah ini merupakan hasil uji dari post hoc test, yaitu LSD dari level asam ascorbat dan Duncan dari level asam ascorbat. Nah, oke, kita ke bawah sedikit. Nah, ini merupakan hasil post hoc test dari lama penyimpanan, pengaruh lama penyimpanan. Sekian tutorial dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.